Om Swastiastu, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini kita akan membahas masalah pesan-pesan leluhur tentang kitab Weda. Kita bahas mulai apa itu Weda. Weda kita akan baca berikut. Menurut Swami Sivananda, seorang yogi besar di abad modern ini, Weda adalah kitab tertua di perpustakaan umat manusia. Kebenaran yang terkandung dalam semua agama berasal dari Weda. Dan akhirnya kembali ke Weda lagi. Weda adalah sumber ajaran, sebuah sumber tertinggi dari semua sastra agama, sumber dari semua ajaran spiritual di dunia. Weda diwahyukan pada permulaan adanya pengertian waktu. Weda adalah sumber tertinggi daripada ajaran spiritual di dunia dan tertua. Weda bagaikan mata air yang mengalir dari puncak sebuah gunung. Dari padanya lah mengalir sungai-sungai susastra Weda seperti Itihasa, kitab-kitab Purana, Dharma Sastra, kitab-kitab agama, Tantra, Darsana, dan lain-lain. Kitab suci Weda jelas mengamanatkan pada Yajurveda 262 hendaknya disampaikan sabda suci ini kepada seluruh umat manusia, cendekiawan, rohaniawan, raja, pemerintahan, masyarakat, para pedagang, petani, nelayan, serta para buruh, kepada orang-orangku dan orang-orang asing sekalipun. Jadi jelas semua bisa mempelajari kitab Weda. Untuk memahami mantra-mantra Weda, Maharsi Walmiki dalam karya agungnya Ramayana menyatakan bahwa karya sastra yang bersumber pada sejarah itu dimaksudkan untuk memudahkan seseorang memahami kitab suci Weda. Demikian pula Maharsi Vyasa dalam Vasu Purana mengatakan di Vayu Purana 1:20, hendaknya Weda dijelaskan melalui sejarah, Itihasa, dan Purana, sejarah dan mitologi kuno. Weda merasa takut kalau seseorang yang bodoh membacanya. Weda berpikir bahwa mereka akan memukulnya, maksudnya membantah dengan kekerasan. Dalam sloka Vayu Purana di atas diterjemahkan dalam Sarasa Mucaya yang bahasa kuno Jawa kuno berikut. Dan Sang Hyang Weda Pari Purna Kena Siro Moko Sadono Sang Hyang Itihasa Sang Hyang Purono
Pan atakut sang yang weda ring wawang akedik ajinya iling niro andang yang yawa tiki umoro ri kami ling niro mangkono rakso atakut. Artinya, Weda itu hendaknya dipelajari dengan sempurna melalui jalan mempelajari Itihasa dan Purana, sebab Weda itu merasa takut terhadap orang-orang yang sedikit pengetahuannya. Sabdanya, wahai tuan-tuan, janganlah tuan-tuan datang padaku, demikian konon sabdanya, karena takut. Berdasar petikan di atas, maka untuk memahami Weda diperlukan pemahaman yang berjenjang dan komprehensif. Maksudnya bahwa setiap orang yang ingin memahami sebaiknya memiliki referensi yang luas dan pengetahuan yang sederhana sampai yang lebih dalam dan luas. Untuk itu, kita diharapkan memiliki pengetahuan agama, terutama susastra, Weda secara kronologis dari kitab-kitab darsana atau tatwa di Indonesia, kitab-kitab agama dan tantra, dharma sastra, itihasa, purana, dan kitab-kitab sruti. Menurut hemat kita, kitab-kitab susastra Weda, khususnya kitab-kitab itihasa dan purana, adalah ensiklopedi dan sekaligus glosari kitab suci Weda. Dalam kitab-kitab itihasa, contohnya Ramayana dan Mahabharata, serta kitab-kitab Purana, dapat dijumpai penjelasan hal-hal yang masih samar sebenarnya dalam Weda. Misal, keutamaan sungai Gangga dan sungai-sungai suci. Dan dalam Weda, Wisnu nama lainnya adalah Dewa Surya. Dalam Trivikramanya, penjelasnya tentang para dewa dan lain-lain. Dalam kitab Itihasa dan Purana dijumpai tentang ajaran moral dan kesusilaan dan tradisi acara yang hidup dalam masyarakat. Makanya itu dalam generasi berikutnya timbullah serat-serat, misal serat Jayabaya yang di dalamnya mencantumkan kitab-kitab Weda dalam 2 ayatnya. Dan Ranggawarsita kemudian membuat serat Wedatama yang artinya Weda Utama. Ranggawarsita juga membuat serat Jangka Sabdapalon. Semua tersirat di dalam serat Sabdapalon dan serat Wedatama. Bisa dipelajari lebih lanjut. Bila itihasa adalah sejarah, maka Purana adalah sejarah kuno. Yang keduanya bila kita bandingkan dengan itihasa sebagai sejarah kontemporer, maka penyusunannya Maharsi Vyasa masih hidup ketika karya agung Mahabharata disusun, sedang Purana adalah sejarah kuno, ancient history. Kitab-kitab Purana isinya penuh dengan ajaran kehidupan, spiritual, moral, pendidikan, budi pekerti, termasuk cerita para dewa, resi, raja-raja yang memerintah dunia. Di antaranya 18 Purana besar. Mahapurana, yaitu Bhavisya Purana, artinya sejarah yang datang. Kitab Weda itu merupakan kitab yang tertua di dunia.
terlengkap, seluruh isinya meliputi segala sesuatu dan ilmu pengetahuan segala sesuatu ada di kitab Weda. Kitab Weda diperkirakan oleh para peneliti dan para sarjana, misal Vidyananya menyatakan sekitar 15.000 tahun sebelum Masehi Weda itu dituliskan. Lokamanya Tilak Sastri menyatakan 6.000 tahun sebelum Masehi. Ganyedar Tilak menyatakan 4.000 tahun sebelum Masehi. Dr. Hauck mengirakan tahun 2400 sebelum Masehi. Dimek Muller menyatakan sekitar 1200 sebelum Masehi. Heiner Gelderen memperkirakan tahun 1150 sebelum Masehi. Silvana Lesi mengkirakan tahun 1000 sebelum Masehi. Stumtem mengkirakan 1000 tahun sebelum Masehi. Itulah pendapat para sarjana mengenai kitab Weda, jadi kitab yang tertua di dunia dan sangat lengkap. Kitab itu pun awalnya pun pada awal sejarah kerajaan di kita pun dipelajarin dan masuk ke Indonesia. Maka dari itu banyak pesan leluhur yang menyatakan harus mengamalkan dan membaca kitab Weda. Misal pada serat Jongko Joyoboyo di nomor 164, 168, 172 dan 173, dari di 4 ayat itu, misal di 164 saya cuplikannya aja, mengerahkan jin dan setan seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda, tajam Tritunggal nan suci benar lurus jujur dampingi Sabda Palon dan Noyo Genggong. Di Sabtu 68, oleh sebab itu carilah satria itu yatim piatu tak bersanak saudara sudah lulus Weda Jawa. Kemudian di 172, jangan keliru mencari dewa, carilah dewa bersenjata Trisula Weda, itulah pemberian dewa. Di 173 cuplikannya saja ya, raja menyembah rakyat bersenjatakan Trisula Weda, para pendeta juga pada memuja, itu rasanya Sabda Palon yang sudah menanggung malu. Selain pada serat Jayabaya, kita juga bisa menilik pada serat Wedatama karangan dari KGP AA Mangkunegara IV yang memerintah Praja Mangkunegaran tahun 1453 sampai 1881. Wedatama artinya dari singkatan Weda Utama yang mengandung banyak ajaran mengenai kehidupan manusia. Serat Wedatama terdiri dari 5 tembang Majapahit, yaitu Pangkur 14 pupuh, Sinom 18 pupuh, Pucung 15 pupuh, Gambuh 35 pupuh, Kinanti 18 pupuh. Jadi cukup jelas bahwa dalam serat-serat kuno memaknai agar kita di tanah air, di Jawa, untuk memaknai, untuk belajar, mengamalkan, memahami kitab Weda. Demikian Viti saya akhiri. Om Swastiastu, salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.